Jadi ketika ada seorang ibu kemarin beberapa hari konseling sama saya, dia tanya gini, Bu Eli, suami saya sudah memutuskan untuk menceraikan saya, dan suami saya berkata bahwa dia sudah tidak bisa hidup bersama saya lagi, bahkan dia sudah berkata ketika hidup dengan saya, dia sangat menderita. Dan hari itu dia cuma berkata, dan saya sudah dilayangkan surat gugatan cerai. Apakah saya harus mempertahankan rumah tangga saya atau saya melepas suami saya? Dan yang saya cuma berkata buat ibu ini, ibu tetap berjuang. Walaupun di pengadilan sekalipun ibu tidak perlu takut. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang berpihak kepada ibu, memperjuangkan perkara ibu di pengadilan. Ibu percaya bahwa hari ini, justru yang bisa menyerah itu kenapa harus anak Tuhan. Bukankah ibu tahu bahwa ibu anak Tuhan, posisi orang benar, di mana ketika Tuhan berpihak pada ibu, dan ibu tetap hidup menjaga hati pengampunan, percayalah, orang benar itu selalu dibela oleh Tuhan. Saya cuma pesan buat ibu ini, jangan menyerah. Kenapa tidak buat iblis yang menyerah? Kenapa kita sebagai orang benar yang harus menyerah? Saya cuma berkata, yuk ibu bangun bangun untuk selalu mengampuni, mengasihi. Karena kita hari-hari ini ketika kita disakiti, waktu Tuhan memberikan saya tips, balas orang yang menyakiti kamu itu cuma dengan 3 tips. Saya tanya, apa pembalasan yang boleh dilakukan ketika kita disakiti seseorang? Yaitu cuma 3. Doa dengan berkat, balas dia dengan kebaikanmu, balas dia dengan kasihmu. Di luar itu bukan kapasitasmu, pembalasan itu hakku. Tapi bagianmu sebagai anak Tuhan, engkau harus membalas suami, mertua, orang-orang yang terdekat yang hari ini menyakiti hidupmu dengan doa dan berkat. Kenapa doa yang penuh berkat? Karena ada banyak ibu-ibu kalau sudah sakit hati berdoa. Tapi berdoanya gini, ya Tuhan cepat ambil nyawa suami saya. Ya, atau berdoa buat mertua yang cerewet supaya kena penyakit dan cepat dipanggil Tuhan. Itu bukan doa yang membuat saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya doa itu harus melepaskan berkat, bukan kutuk lagi. Artinya doa yang harus melepaskan bagaimana supaya suami, mertua, ipar, orang terdekat saudara yang menyakiti saudara hari ini. Dan terus tabur benih kebaikan, karena suatu kali kebaikanmu pasti mengalahkan kejahatan orang ini. Tidak mungkin kebaikan kita akan kalah. Kebaikan kita pasti menang atas kejahatan orang-orang yang menyakiti kita, dan kasih kita yang kita tabur pasti akan menutup banyak dosa dan banyak pelanggaran orang yang jahat sama kita. Makanya ketika kasih ditabur, itu firman berkata, makin kita menabur kekudusan, maka kekudusan kita akan menarik pasangan hidup kita juga menjadi kudus. Yuk, bahayanya orang-orang yang hari ini tidak bisa mengampuni dan mengasihi, ya ini 1 Yohanes 3 ayat 14 ya. Saudara lihat 1 Yohanes 3 ayat 14. Saudara hari ini sadar kalau punya rasa kait, benci, hari ini waktunya pertobatan saudara dan saya terjadi. Lepaskan doa dalam berkat, lepaskan kasih, lepaskan kebaikan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Hati-hati saudara. Ketika kita ada di dalam maut, ya, itu berarti hari ini, makanya Tuhan berkata, sesakit apapun, sebesar apapun kerugianmu hari-hari ini, tetap pesan Tuhan, lepaskan kasih. Jangan menyimpan kebencian supaya engkau tetap hari ini tidak tinggal di dalam maut. Itu yang pertama. Markus 11 ayat 26 yang berkata, yuk Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ketika kita juga tidak bisa mengampuni, itu berarti sama saja dengan kita hari ini, yaitu kita lagi menutupi semua kesalahan-kesalahan kita, dan
sebenarnya kita yang disakiti, tapi akhirnya kita yang hari ini di hadapan Tuhan juga tidak diampuni kesalahan-kesalahannya. Hari ini pentingnya kasih dan pengampunan, yaitu supaya saudara tetap tidak tinggal di dalam maut, dan hari ini dosa kesalahanmu juga diampuni oleh Bapa di surga. Jangan bertahan hidup sebagai anak Tuhan tanpa kasih dan tanpa pengampunan. Itu berarti sangat-sangat merugikan hidup saudara dan saya. Sudah disakiti, rugi, tapi tidak ada upahnya. Ya, saudara lihat bagaimana sih sebenarnya status saudara. Kalau kita tahu mengerti firman, saya ketika mengerti firman ini, saya tidak berani lagi bermain-main lagi dengan kebencian. Saya terus berpegang teguh dengan hati yang terus berbesar hati untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan kasih terhadap suami yang menyakiti hidup saya dalam perselingkuhan. Yuk kita baca ya di Yesaya 43:4. Sebenarnya status kita hari ini, walaupun kita disakiti, walaupun kita dirugikan, walaupun kita dianggap keset, Tuhan itu berkata bahwa hidupmu tetap berharga, mulia, dan dikasihi. Saudara tangkap ya, sebagai korban yang hari ini mungkin hidupmu difitnah sampai engkau mengalami kerugian besar. Mungkin engkau diselingkuhi pasangan hidupmu sampai keluargamu hari ini, rumah tanggamu menuju ambang kehancuran, dan itu memberikan sepertinya aib hari ini ya. Tapi tetap status saudara ketika saudara bisa melepaskan pengampunan dan kasih di pemandangan Tuhan, Yesaya 43:4, bahwa hidup saudara berharga, mulia, dan dikasihi. Tapi ketika saudara hari ini, walaupun saudara hidup dalam pelayanan, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi asyir, mau sudah sumbang uang begitu banyak di gereja, kalau saudara dan saya tidak bisa mengampuni dan mengasihi, maka saudara tahu status saudara siapa? Yuk buka di 1 Yohanes 3 ayat 15 dahulu. Kita baca sama-sama ya, betapa ngeri kita di pemandangan Tuhan. Jadi apa ketika saudara tidak bisa melepaskan pengampunan dan kasih. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Yang pertama, status saudara ketika saudara bertahan dengan kebencian dan tidak pernah bisa mengampuni, mengasihi, itu berarti hari ini di pemandangan Tuhan, walaupun saudara jadi orang Kristen puluhan tahun, walaupun saudara bisa berkhotbah, walaupun saudara bisa menyumbangkan uang untuk pembangunan gereja, itu tetap di pemandangan Tuhan nol. Saudara hari ini statusnya sebagai pembunuh yang tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 20, ya. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, ya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, ya. Saudara lihat hari ini kalau hidupmu tidak main-main lagi saudara ya. Kalau hidup saudara dan saya hari ini tidak bisa untuk melepaskan pengampunan ya dan melepaskan kasih ya, maka hari ini saudara dan saya walaupun jadi orang Kristen bertahun-tahun, yaitu status saudara adalah sebagai pendusta. Orang yang munafik, karena Tuhan dulu menegur hidup saya, Eli, kalau engkau tidak bisa melepaskan suamimu dan kau berkata aku mau melayani Tuhan, itu adalah orang yang munafik. Bagaimana engkau bisa melayani orang lain sementara orang yang terdekat saja engkau tidak mau melayani. Engkau tidak bisa mengampuni, mengasihi, boro-boro engkau bisa peduli dengan jiwa-jiwa yang di luar. Waktu hidup saya praktek firman, di situ Tuhan mulai percayakan banyak orang yang konseling kepada saya. Di situ Tuhan melihat ketika saya bisa praktek firman, Tuhan mempercayakan saya perkara yang besar. Karena di mata Tuhan ketika saya bisa bertobat dari kebencian dan saya melepaskan pengampunan dan kasih, maka status saya sebagai pecundang, pendusta, orang yang munafik
itu sudah tidak lagi terjadi. Tapi kalau saya hari itu bertahan walaupun seolah-olah saya tetap melayani Tuhan, maka Tuhan berkata, engkau orang yang munafik, engkau adalah pembunuh, pendusta. Dan yang ketiga, statusnya 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sampai sekarang, lihat ya, saudara dan saya tidak main-main. Kalau saudara hari ini tidak bisa melepaskan pengampunan dan kasih, saudara bukan lagi orang yang berharga, yang mulia dan dikasihi. Tapi saudara sendiri menciptakan bagaimana penilaian saudara di hadapan Tuhan, bukan salah Tuhan. Karena firman Tuhan jelas sudah berkata, saudara dan saya adalah pembunuh, pendusta, dan orang yang hidup di dalam gelap. Bayangkan Tuhan terang, saudara gelap. Terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu. Makanya kalau orang hidup dalam kebencian, kalau orang hidup tidak bisa mengasihi, mau masuk dalam hadirat Tuhan itu susah connect. Kenapa? Karena terang dan gelap itu tidak bisa connect. Jelas, saudara. Makanya orang-orang seperti ini kalau doa berjam-jam, itu akan hanya sampai ke plafon tapi tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ada jurang pemisah antara saudara dan Tuhan, gelap dan terang, yaitu apa yang menjadi pemisah, yaitu rasa kebencian, yaitu rasa yang tidak bisa mengampuni dan mengasihi. Itulah yang membuat saudara dan Tuhan tidak bisa bersatu. Amin, saudara. Makanya hari ini yuk, status saudara ini sudah berharga, mulia, dan dikasihi. Jangan dicemari. Jangan merubah status yang sudah diberikan kepada Tuhan yang terbaik, tapi karena kebebalan saudara, kekerasan hati saudara, disuruh ngampuni, disuruh ngasih itu susah, Bu Eli. Kalau ngampuni suami yang uangnya tebel, Bu Eli, masih ngomong sayang sama saya, aduh Bu Eli gampang Bu Eli, apalagi sama mertua ipar. Bu Eli tidak pernah tahu, tidak pernah ngalami ipar saya itu jahatnya menfitnah saya. Apalagi mertua saya, aduh Bu Eli, kalau maki-maki saya semua kebun binatang itu keluar. Mulai bodoh, anjing, kucing, semua komplit Bu Eli. Tapi hari ini firman ini berkata di hadapan saudara dan saya. Hari ini mau dikatain anjing, mau dikatain bego, mau dijadikan keset, mau dikatakan semua kebun binatang babi kek, mau dikatakan apapun. Ketika saudara hari ini melepaskan pengampunan dan kasih, Tuhan tetap berkata, engkau berharga, mulia, dan aku sangat mengasihimu. Saudara perlu penilaian dunia atau perlu penilaian Tuhan. Kalau saya kejar penilaian Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena dia sumber kehidupan saya. Dia sumber berkat saya, dia sumber kesehatan saya, dia Tuhan pemilik kehidupan saya. Jangan main-main mempertaruhkan hidup sama sumber di atas segala sumber. Lebih baik saya jadi keset babi yang namanya bego setiap hari mau dikatakan. Itu cuman sesaat. Suatu kali Tuhan akan membela hidup saudara dan saya. Orang yang direndahkan akan ditinggikan. Orang yang hari itu sombong, menghina saudara, orang yang menghina saudara, merendahkan saudara, menfitnah dan sebagainya, percayalah, suatu kali saudara akan diangkat seperti Yusuf, dipromosikan, dan suatu kali orang yang jahat kepada saudara akan merasakan pembalasannya Tuhan. Karena apa? Karena saudara berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Ketika
ketika orang yang berharga, mulia, dan sangat dikasihi itu disakiti, itu bukan menyakiti saudara lagi, tapi menyakiti Bapa di surga. Percayalah, ketika sesuatu yang berharga, saudara sendiri lihat, kalau anak saudara yang berharga, yang mulia, yang sangat saudara kasihi, kalau ditonjok sama temannya di sekolah, rasanya saudara sebagai orang tua kepingin nonjok enggak? Saya dulu kalau punya anak saya masih kecil-kecil, kalau anak saya dilukai temannya, saya enggak terima, saudara. Saya bisa datang ke sekolah, saya itu maki-maki anak itu, padahal saya bilang ini anak juga masih kecil, enggak tahu, tapi emosi, saudara, enggak terima. Apalagi Bapak di surga, waktu melihat hidupmu hari ini mengampuni, mengasihi, ya Tuhan, dianggap seperti anjing katanya Tuhan, dibekok, sudah diampuni, dikeset Tuhan, disakiti, diselingkuhi, tapi aku mau praktek firman. Percayalah, orang yang hari ini mengasihi saudara, sangat, saudara, Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berkata, sabar anakku, ada waktunya, pembalasan hakku akan berbicara. Orang tersebut pasti nanti totalan sama aku. Karena aku yang memiliki hidup. Aku Bapakmu yang mengasihi engkau. Jangan main-main, suatu kali orang-orang ini akan totalan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia tabur dengan kejahatannya, suatu kali dia pasti menuai badai karena perbuatannya. Amin, saudara. Hari ini yuk kita mau melakukan, yuk bagaimana sih yang Tuhan mau? Ya, hari ini kasih dan pengampunan itu buka Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Ya, kita baca sama-sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, ya, lihat ya, dan berbuatlah baik kepada mereka, ya, lihat ya. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ya, lihat ya, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Maha Tinggi, sebab Tuhan berkata, Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang yang jahat. Hari ini kebenaran firman berkata gini, kamu jangan benci suamimu, kamu jangan benci pelakor, kamu jangan benci mertuamu, kamu jangan benci orang terdekat, orang teman sekerjamu yang berusaha menjatuhkan kamu. Walaupun kamu berkata gini, Tuhan kebangetan, ini orang tidak tahu berterima kasih, ditolong malah aku dijerumuskan, malah aku difitnah di depan bosku. Tuhan, karirku sampai hancur hari ini gara-gara teman baik saya menfitnah saya dan mengambil posisi saya. Tapi firman Tuhan menyadarkan kita siang ini, jangan marah. Karena kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi yang namanya pelakor, yang namanya orang penfitnah hidupmu, orang yang susahkan hidupmu, suamimu yang selingkuh, istrimu yang selingkuh, itu tetap orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku baik terhadap orang-orang yang tidak berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Jadi kita tidak berhak untuk membalas mereka, saudara. Apa yang Tuhan mau hari ini? Tuhan bilang gini, nak, kalau kamu bisa ikut aturan mainku ya, Lukas 6 ayat 35. Tidak ada perkara sia-sia. Kamu tahu enggak? Upahmu itu besar. Kamu itu bukan hanya berharga, mulia, dan dikasihi, tapi kamu itu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Maha tinggi, nak, kalau sudah jadi anak-anakku yang maha tinggi, itu orang spesial. Orang-orang yang punya jabatan VIP. Apa yang tidak bisa Tuhan berikan hari ini kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan. Makanya Tuhan mau siang ini, Lukas 6 ayat 35 itu apa? Kalau kita punya musuh, balesnya apa? Suruh kasihi musuhmu. Duh Tuhan, beratnya Tuhan. Kok ikut Tuhan berat, kita dijahati, balesnya kasih, saudara. Suka tidak suka, saudara, hidup pilihan. Saudara mau ikut keinginan dagingmu,
emosimu. Iblis yang ngomong gini, kalau suamimu dibiarkan, nggak bisa sadar. Nggak ada orang dibiarkan terus, nanti kamu kayak keset. Kamu makin diinjek-injek, bodoh. Tapi Tuhan tetap berkata siang ini, hidupmu pilihan. Mau dengar iblis, dengar kata hatimu, atau dengar-dengaran akan aku. Kalau dengar-dengaran akan aku pasti genapi janjiku, yaitu apa? Ada upah yang besar dan kamu jadi anak-anakku yang maha tinggi, VIP. Hidupmu ini punya status yang tidak main-main. Makanya hari ini yang pertama, kasihi musuhmu. Hari ini yang masih simpan kepahitan sama mertua, segera kasihi. Nanti setelah khotbah ini pesenkan roti bakery, ya kirim ya sama ipar, sama teman kerja yang jahatnya sama saudara, kirim makanan. Kirim, itu suatu bentuk kasihi musuhmu. Ya, berbuat baik yang kedua, yaitu tadi berbuat baik. Sudah disuruh ngasihi, ndak boleh benci, disuruh berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ndak boleh balas, ya, ndak boleh hitung-hitungan. Tuhan, aku sudah dirugikan. Tuhan, aku disakiti bertahun-tahun. Tapi firman Tuhan berkata, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Itu apa? Harus murah hati, saudara. Hari ini pastikan hidup saudara dan saya pasti yang pertama harus mengasihi musuh. Yang kedua berbuat baik. Yang ketiga yaitu murah hati sama musuh. Nggak boleh hitung-hitungan. Ada banyak orang yang hari ini, ya, khususnya orang yang ditinggal selingkuh, selalu nggak bisa ketika melihat hitung-hitungan. 2 hari yang lalu ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia berkata gini, Bu Eli, hari ini rumah tangga saya bukan hancur lagi. Hancur-hancuran. Kami berdua anak Tuhan, kami berdua dulu aktif di dalam melayani Tuhan. Tapi hari ini rumah tangga kami hancur-hancuran lebur, Bu Eli. Apa yang terjadi, saya tanya. Bu Eli tahu suami saya itu jahatnya luar biasa. Suami saya itu raja tega, Bu Eli. Selingkuh, setelah selingkuh saya sudah belajar untuk mengampuni, tapi dia biadab, Bu Eli. Perempuan ini dibawa masuk ke dalam rumah. Bahkan kamar saya dan suami saya, disitulah tempat mereka melakukan hubungan seks. Mereka tidak memandang saya sebagai manusia. Di situ karena saya sakit hati, Bu Eli, karena saya benci sama suami saya, ya. Bahkan suaminya itu terlalu, ini ada hal yang lebih parah lagi yang nggak bisa saya ceritakan, saudara, ya. Memang seperti manusia, diperlakukan seperti binatang. Hari itu dia membalas. Dia pikir dia tidak cerai. Dia bilang, pikir saya ya tidak cerai, Bu Eli, saya tetap serumah demi anak-anak. Ada berapa banyak orang bertahan dalam rumah tangga demi anak-anak, bukan demi pekerjaan Tuhan, kemuliaannya dinyatakan, tapi demi anak-anak. Hati-hati. Karena ketika saudara demi anak-anak, saudara masih bisa berkompromi dengan dosa. Tapi kalau saudara hari ini bertahan demi mempertahankan kemuliaan Tuhan, saudara tidak akan berani kompromi dengan dosa. Saudara akan tahu jelas batasan antara ya dan tidak. Itu jelas mana dosa, mana tidak. Tidak ada orang yang berdiri abu-abu. Kompromi dosa iya, kompromi kebenaran iya. Itu namanya orang yang akan dimuntahkan oleh Tuhan, yaitu orang yang jenisnya suam-suam kuku. Tapi ketika ibu ini bertahan demi anak satu rumah, akhirnya dia mencari kepuasan, membalas suaminya, dia berselingkuh. Dia berselingkuh dengan teman kerjanya dan akhirnya ketahuan suami. Dan hari ini dia terancam diusir, tidak punya hak asuh atas anak-anak. Dia dipaksa keluar oleh suaminya dan hari ini yang membuat dia stres. Ini namanya otaknya anak. Anak itu dicuci otak sama papanya.
Papanya bisa menunjukkan bukti semua bahwa mamanya selingkuh di hotel mamanya bersama dengan pria ini. Dan hari ini Bu Eli, anak-anak bencinya setengah mati sama saya. Dan anak-anak sudah tidak mau terima saya lagi Bu Eli. Saya diusir sama suami saya. Saudara lihat ya, tragis loh saudara. Makanya jangan mau main-main dengan dosa. Dosa itu selalu di awal kelihatannya manis, tapi bayar harganya. Saudara tidak akan main-main. Saudara nyesel pun. Hari itu dia bilang gini, Bu Eli, saya nyesel Bu Eli. Tapi gimana Bu Eli? Gimana Bu Eli? Tolong Bu Eli. Saya sudah tidak punya solusi Bu Eli. Saya mau ngomong sama hamba Tuhan pun saya takut dimarahi. Saya takut disalahkan. Saya sudah tidak punya muka Bu Eli. Saya malu karena dulu saya pelayan Tuhan. Hanya saya bisa curhat sama Bu Eli. Dan hari itu saya cuma ngomong, apapun yang kamu tabur hari ini, kamu sedang bayar harga. Tapi percayalah, waktu engkau bertobat, Tuhan tidak pernah buang kamu. Hari ini jangan takut. Tuhan itu pasti akan bela orang-orang yang hancur hati dan mau bertobat. Hari ini putuskan segera mungkin TTM, orang yang selingkuh dengan engkau, walaupun hari ini dia berjanji untuk mengawinimu. Ini bukan cara Tuhan. Dan dia berkata, orang ini mau mengawini saya Bu Eli. Saya bilang, ini bukan jalan Tuhan. Hari ini yang benar, lari dari dosa, hidup dalam pertobatan. Percayalah, suatu kali cara Tuhan pasti akan merubah hati suami dan anak-anakmu, dan suatu kali rumah tangga ini pasti dipulihkan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Saya cuma berkata hari ini, yuk, pertama, kasihilah musuh, ya. Jangan hidup dalam kebencian supaya iblis tidak membuka, supaya iblis tidak masuk karena celah yang saudara buka. Matius 5 ayat 39, ya. Bagaimana kasihi musuh? Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, ya. Orang kalau punya hati kasih, orang tuh tidak akan membalas, melawan orang yang jahat. Walaupun hari ini saudara dibilang anjing, dibilang bego, saudara dibalas selingkuh, saudara tidak akan melawan. Saudara tidak akan melawan suamimu dengan selingkuh, ya. Kita percaya bahwa banyak orang berpikir bahwa pembalasan itu cuma selingkuh, mukul suami itu pembalasan. Enggak, saudara. Nanti kita lihat ayatnya. Ada banyak pembalasan yang saudara pikir itu bukan dosa, tapi itu senyatanya dosa, ya. Yang pertama, jangan melawan. Yang kedua, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yang kedua, ada kata berilah. Buat saudara dan saya hari ini tidak gampang, saudara, ya. Orang ditampar pipi kiri itu sudah sakit tak, saudara? Sakit ya, saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa, suruh kasih pipi, beri pipi yang kanan. Itu artinya gini, waktu saudara disakiti itu tadi, saudara cuma boleh memberi 3, yaitu beri doa dalam berkat, ya. Setelah itu saudara boleh berkati, setelah itu berilah kebaikan, berilah kasihmu. Tidak gampang, saudara. Kalaupun dia hidup dalam kesusahan, saya pernah mengalami, saudara, waktu saya difitnah orang, dan suatu kali orang ini jatuh di dalam satu problem keuangan. Orang ini datang sama saya, minjem uang. Iblis tuh mengingatkan gini, dulu loh waktu hidupnya enak, jahat loh sama kamu. Kamu difitnah loh Eli. Sekarang nggak usah dikasih, biar ini pembelajaran buat dia, biar kapok. Lihat ya, iblis mulai tanamkan, ingatkan perbuatan dia atas masa lalu yang dia lakukan atas hidup saya. Dan hari ini dia minta tolong sama saya. Maunya saya menutup hati. Tapi ketika saya mengerti firman, Tuhan berkata, berilah. Kalaupun kamu sudah ditampar pipi kananmu, kamu tetap harus beri pipimu yang kiri. Hari ini kalau dia minta sesuatu itu bisa kamu lakukan, jangan kamu tahan. Toh dia minta uang juga tidak melebihi kemampuanmu. Dia cuman minta pertolongan, dan kalau kamu memberi itu kecil buat kamu. Masakan kamu tidak mau beri? Beri, Tuhan bilang. Hari itu saya memberi dengan sukacita. Saya hari itu memberi
orang yang menyakiti saya, bahkan saya berikan uang dan saya tidak lagi ngomong sama dia gini. Makanya dulu kamu itu jangan jahat-jahat ya. Saya tidak menghakimi saudara. Makanya dulu kamu jahat kan sama saya, itu loh kapok. Tuhan bales kamu sekarang punya uangmu habis kan. Sekarang kamu minta tolong sama siapa? Dulu kamu menghina hidup saya, kamu menfitnah hidup saya. Kamu sekarang tidak malu, kamu minta tolong sama orang yang dulu kamu hina, kamu fitnah. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya tetap memberi saudara, karena saya mengerti firman. Ketika saya punya hati kasih, maka saya harus memberi. Hari ini sesakit apapun orang lain perbuat atas hidupmu, saudara hari ini sudah ditampar pipi kanan, sakit. Tuhan tetap berkata, beri pipi yang kiri. Engkau bisa memberi lewat doa, engkau bisa memberi lewat kebaikanmu, engkau bisa memberi lewat kasihmu dengan berbagai macam cara. Itu dua. Yang ketiga yaitu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah. Serahkanlah. Jadi 3 hal saudara, hari ini jangan melawan, beri, serahkan. Kalau memang sampai hari ini hakmu masih dicuri oleh wanita atau pelakor atau pasangan lain yang hari ini seharusnya itu menjadi hakmu, Tuhan berkata, sudahlah. Kalau itu yang dia minta, dan saudara hari ini ya seperti saya ketika saya tahu suami saya selingkuh, suami saya memberikan barang ya, dibelikan ini. Tiap kali suami saya membelikan wanita ini barang, selalu diposting saudara. Selalu ditunjukin, di show off, oh ini dapat ini dari Koko gitu ya. Beli ini diposting di Instagram. Thank you honey. Ya, ada banyak kata-kata seperti itu yang membuat kadang-kadang saya juga nggak mau tahu. Tapi ada orang banyak kepo, ngirim ke saya foto itu. Suamimu barusan membelikan wanita ini, kok tahu? Saya tanya gitu. Iya, ini diposting di Instagramnya. Dia baru dapat mobil mahal loh Eli. Kamu gimana Eli? Kamu loh nggak dibelikan. Sementara wanita itu dibelikan sesuatu yang mahal. Kamu kok diam aja ya? Tapi Tuhan berkata, sudahlah Eli, kalaupun kamu tegur, nanti pasti ribut. Saya pernah belajar tegur suami saya. Jawabannya apa? Itu uang-uangku, kamu mau apa? Aku mau belikan dia 10, kamu tidak berhak menuntut apa-apa dari aku. Tidak usah ngomel, tidak usah protes, tutup mulutmu. Aku mau belikan dia 10, aku tidak mau belikan kamu mau apa? Itu hakku, itu uangku. Aku udah ambil uangmu, kamu jangan banyak mulut. Itu malah bikin apa? Sakit hati. Lebih baik Tuhan bilang gini, sudahlah, kalaupun kamu tahu hari ini hakmu masih dicuri, hakmu masih diinjek-injek, sudahlah, serahkan kepada aku. Serahkan itu artinya tulus sudah, ikhlas sesaat. Tidak lama-lama kok. Waktu kamu rela, aku tidak rela. Percayalah, waktu kamu ikhlas, kamu rela menyerahkan hak yang harusnya milikmu tapi dicuri orang lain, aku sebagai bapak yang baik, aku tidak akan rela. Aku akan kembalikan itu lipat, percaya. Bener loh saudara, waktu untung saya taat. Kalau saya tidak taat, hari-hari ini saya mendapatkan berkat itu lipat saudara, dikembalikan atas hidup saya, karena Tuhan yang saya sembah tidak pernah berhutang sedikit pun atas jeripaya dan pengorbananmu. Amin saudara. Itu yang pertama ya, kasihi musuh. Yuk kita lihat bagaimana yang kedua, berbuat baik kepada musuh. 1 ayat lagi kita selesai. Berbuat baik kepada musuh, Roma 12 ayat 17 sampai 18 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup yang berbuat baik kepada musuh hari ini, pesan Tuhan juga. Kalau dia jahat, balaslah dengan kebaikan. Jadi jangan jahat dibalas dengan jahat. Ya. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Yang ketiga, hiduplah dalam perdamaian. Susah enggak saudara? Kalau satu rumah sama suami yang selingkuh sampai punya 2 anak, ya, mungkin satu rumah sama suami yang KDRT, sama mertua yang suka mengatai kita kebun binatang, susah enggak saudara?
pasti bukan perkara yang mudah. Tapi kenapa saya bisa melakukan sampai 11 tahun lebih hari ini? Karena saya taat akan firman Tuhan di Roma 12 ayat 17 sampai 18. Tuhan itu meminta saudara dan saya, sudahlah Eli, kalau dia selingkuh enggak usah balas selingkuh. Kalau kamu dikatai anjing enggak usah balas anjing. Kalau kamu mertuamu bilang kamu bego, ya enggak usah dibalas bego. Sudahlah, katakan yang baik saja. Karena kamu mau taat, lakukan yang baik. Jujur ketika suami saya marah-marah, waktu saya mengerti firman, itu seperti tantangan buat saya. Waktu saya belum mengerti firman, kalau saya disakitin hati, saya itu tidak terima, saudara. Saya bilang gini, kurang ajar ya. Sudah selingkuh, saya ampuni, saya berbuat baik, kamu masih sentak-sentak saya. Kamu masih bentak-bentak saya. Sering kan, saya pernah cerita, waktu suami saya beri, mau makan, mau minum, enggak perlu. Sudah selingkuh, saya melangkah kebaikan, tapi dibentak, saudara. Bahkan kadang-kadang diajak makan sekalipun, diajak ngomong, saya enggak dibales. Panas hati enggak, saudara? Jawabannya cuma seperti ngomong sama tembok. Saya cerita panjang-panjang, dia bilang, enggak usah banyak mulut. Aku sudah muak dengan suaramu. Sakit hati enggak, saudara? Tapi ketika saya mengerti firman, saya berkata gini sama iblis, iblis kamu boleh panasi hatiku. Justru kalau suamiku makin juaji, makin galak sama saya akan makin baik sama dia. Saya ingin tunjukkan di hadapan Tuhan bahwa saya sanggup mengasihi orang yang hari ini menjengkelkan hati saya. Saya makin baik, saudara. Dia bentak-bentak saya makin ambilin minum, ya. Saya makin ambilin persiapkan semuanya, ya. Kalau dia mau pergi, saya ambilin tasnya, saya ambilin mau pergi, ya hati-hati Immanuel ya. Walaupun tidak dijawab, tapi saya setelah dia pergi, saya punya hati damai. Saya bilang gini, Tuhan, saya sedang mengirimkan bahan rumah saya di surga. Saya sedang mengirimkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu itu saya tidak tahan, saya netes air mata waktu suami saya pergi. Tapi ketika saya melihat ke atas, saya melihat, saya menangis, tapi Tuhan tersenyum. Amin. Daripada kitanya tersenyum, tapi Tuhan nangis karena saudara balas. Ya, hari ini yuk hidup dalam perdamaian. Penting, saudara. Suami istri jangan sampai kalau tidur satu lihat tembok kanan, satu lihat tembok kiri. Karena berkat itu dicurahkan pada waktu saudara tidur. Kalau suami istri tidak sehati, berkatnya digantung loh, saudara. Ya, makanya kenapa saya dan suami saya diberkati karena saya mengerti firman. Saya tidak mau dalam satu hari saya tidak beres sama suami saya. Setiap apapun yang dia lontarkan saya salah, dia marah walaupun saya tidak salah, saya selalu merendahkan hati untuk hidup berdamai. Saya selalu pegang tangan suami saya bilang gini, ampuni aku ya kalau aku salah. Padahal saya tidak salah. Saya kalau misalnya tidak ketemu dia, saya cepat WhatsApp. Saya bilang ya sudahlah, maaf, gak usah marah-marah, saya salah. Saya cuma berkata seperti itu. Setelah saya ngomong, saya maaf, saya marah-marah. Dia malah makin maki saya. Memang kamu itu istri yang seperti ini, bla 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 bla. Ya sudah, ampuni saya. Beres, saudara. Hidup dalam perdamaian. Kenapa? Karena saya tahu upah saya besar. Saya mau kejar status saya sebagai orang-orang VIP-nya Tuhan. Punya kedudukan sebagai anak Allah yang maha tinggi loh. Mahal loh, saudara. Super VIP, saudara. Saya mau kejar itu. Saya nggak apa-apa direndahkan. Dianggap keset sama suami saya. Dianggap keset mungkin sama mertuamu. Nggak masalah. Tapi upahmu besar dan engkau jadi orang yang super VVIP-nya Tuhan. Keren enggak, saudara? Itu yang perlu saudara kejar, ya. Yang terakhir, bagaimana murah hati kepada musuh, ya. Saudara, hari ini kalau saudara enggak bisa jaga hati, lihat ya, baca di Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Yuk kita baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, hari ini kita jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita hidup dalam kepahitan. Ibu-ibu,
Mungkin ada bapak-bapak juga yang hidup dalam kepahitan, kegeraman. Ya, hari ini mungkin hidupmu ada di dalam kemarahan. Engkau lagi bertikai dengan orang terdekat. Engkau lagi ngalami fitnah. Hari ini jangan simpan yang namanya benci. Karena ketika kita menyimpan semua ini, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus. Makanya hendaklah dibuang di antara kamu. Tetapi ini yang Tuhan mau, ya. Murah hati kayak apa? Hendaklah kamu ramah. Yuk pasang muka, jangan kayak Kudanil, ibu-ibu. Please, walaupun di lockdown, satu rumah sama suami, pasangan hidup yang suka menjengkelkan. Duh, Bu Eli, kalau enggak ketemu dia kok saya happy. Begitu di lockdown ketemu, dia lagi. Belum lagi perbuatannya menyebalkan. Bu Eli, jangan lagi hidup dengan pasang wajah Kudanil. Ramah. Jangan kalau disuruh buatin kopi, dikasih kopi tapi dikasih garam atau kopi pahit, ya. Saudara, hari ini Tuhan mau saudara dan saya ramah, muka senyum, tebar pesona. Walaupun waktu menawarkan sesuatu masih dibentak, Tuhan tetap mau saudara dan saya. Hari ini ramahlah terhadap teman yang menfitnah kamu. Hari ini ramah terhadap mertua yang galaknya luar biasa. Yuk kita mau ramah, karena kita mau jaga murah hati. Ya, kita tidak mau mendukakan Roh Kudus sehingga kita hari ini marah, geram, jengkel dalam hati. Kita mau ini buang sampah. Urusan hati beres, saudara, karena Tuhan melihat hati. Yang pertama ramah. Yang kedua yaitu penuh kasih mesra. Mesra, ya, kasih mesra. Hari ini percayalah, jangan pernah menciptakan satu gap, saudara. Ya, saudara dan saya hari ini sebagai anak Tuhan, yuk. Kalaupun ketemu musuh saudara di mall, yuk sapa, jangan melengos saudara, ya. Ketemu mertua sapa, ada banyak orang bisa ketemu mertua tapi tidak mau tegur sapa. Hari ini sapa, kasih mesra, ya. Yang pertama ramah, kasih mesra, dan yang ketiga saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudara. Saya sudah selesai, ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini, kalau saudara nanti lihat slide quote yang terakhir, mengapa kita harus mengasihi di 1 Yohanes 4 ayat 7-8, baca sendiri nanti, karena kita berasal dari Allah, kita lahir dari Allah, dan kita mengenal Allah, ya. Saudara dan saya berasal dari mana? Bukan dari dunia ini, bukan dari iblis. Saudara lahir dari mana? Ada benih ilahi. Saudara hari ini mengenal Allah atau mengenal iblis? Kalau saudara berkata, aku berasal dari Allah, aku lahir dari Allah, aku mengenal Allah, maka 1 Yohanes 4 ayat 7-8 haruslah mulai hari ini belajar untuk mengasihi dan mengampuni, jadikan gaya hidup sebagai orang benar. Di tengah masa-masa yang jahat makin jahat, tapi kita sebagai anak Tuhan mulai pakai gaya hidup sebagai orang benar, yaitu makin jahat, orang makin jahat, kita makin hari makin mengasihi dan makin mengampuni. Jangan terkontaminasi dengan virus dunia, virus iblis, karena saudara hari ini dirugikan, disakiti. Kita semua adalah gambaran Kristus. Kita ini adalah suratan yang terbuka supaya orang melihat terang Kristus dan memuliakan Bapa di surga. Amin, ya. 3 hal yang perlu saudara review hari ini adalah kasihi musuh. Jangan melawan, berilah, serahkan. Rugi-rugi sesaat kok, nanti pasti Tuhan kasih. Amin. Berikan doa, kebaikan, dan kasih. Berbuat baik yaitu apa? Sudahlah, balas kejahatannya dengan kebaikan. Jangan dengan kejahatan. Suatu kali kebaikanmu pasti mengalahkan kejahatan. Orang yang jahat itu pasti jadi baik, karena saudara dan saya rajin nabur benih kebaikan. Amin. Hiduplah dalam perdamaian, ya. Yang murah hati yaitu apa, saudara? Tidak boleh ada hari ini, tidak boleh muka Kudanil, tapi harus ramah, harus
mesra ya, kasih mesra. Yang ketiga yaitu harus saling mengampuni. Tuhan Yesus.